Alvin menabungkan sejumlah uang miliknya pada sebuah bank dan setelah 2 tahun uangnya menjadi 5.292.000. Jika bank tersebut menerapkan suku bunga majemuk sebesar 5% per tahun, maka jumlah uang awal yang ditabung Alvin adalah, untuk rumus suku majemuk atau suku bunga majemuk ini pakai rumus PN sama dengan PO buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Ini untuk rumus sejenis yang tentang suku bunga majemuk. Kita tulis keterangannya dulu. Itu pertama, Alvin menabungkan sejumlah uang miliknya pada sebuah bank setelah 2 tahun. Jadi 2 tahun itu sebagai N. N2 uangnya menjadi. Kalau uangnya menjadi artinya udah ditambah bunganya, itu disimbol PN. PN adalah 5.292.000. Lalu jika bank tersebut menerapkan suku bunga majemuk 5% per tahun, itu simbol I. 5% artinya 5 per 100, maka 0,05. Lanjut, maka jumlah uang awal yang ditabung Alvin adalah, jadi yang ditanya adalah PO, yaitu yang awal yang ditanya ya. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. PN nya isi 5.292.000, PO nya yang kita mau cari, lalu 1 ditambah I 0,05 pangkat N yaitu 2. 5.292.000 sama dengan PO buka kurung 1 tambah 0,05 dapat 1,05 baru dipangkat 2. 5.292.000 sama dengan PO 1,05 dipangkat 2 maka dapat 1,1025. Lalu di sini kan jenis kali, pindah ke sebelah menjadi bagi. 5.292.000 dibagi 1,1025 maka dapat, setelah ini dibagi, dapat hasilnya adalah 4.800.000. Ini adalah tabungan awal, yaitu PO ya. Jadi jawabannya terletak di bagian E. Lanjut soal berikutnya. 7. Jumlah dua bilangan positif adalah 32 jika jumlah dari kebalikan setiap bilangan tersebut 2/15, maka selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah angka 1. Karena kita nggak tahu dua bilangan itu angka berapa, jadi kita bisa misalkan dua bilangan itu adalah X dan Y. Masuk langkah kedua, jumlah dua bilangan positif adalah 32, artinya X tambah Y sama dengan 32. Lanjut kalimat berikut. Jika jumlah dari kebalikan setiap bilangan tersebut adalah 2/15, jumlah kebalikan bilangan, kebalikan artinya X kalau dibalik itu 1/X, lalu Y kalau dibalik itu 1/Y. Lalu dia minta jumlah. Jika jumlah dari kebalikan setiap bilangan tersebut adalah 2/15, jadi kita pakai persamaan 2 itu ubah dulu ke, yaitu ini ubah ke, diubah menjadi X sama dengan Y yang pindah ke sebelah itu nanti jadi kurang 32 dikurang Y, maka X sama dengan 32 dikurang Y
ini disubstitusi ke persamaan ketiga. Jadi lanjut, 1 per buka kurung X ini diganti ke 32 dikurang Y. Lanjut, tambah 1 per Y sama dengan 2 per 15. Lanjut berikut, karena di sini ada penyebut yaitu 32 kurang Y, lalu Y dengan 15, maka ini dikali. KPK-nya yaitu dikali 32 kurang Y, lalu dikali Y dikali 15. Lanjut, 1 per 32 dikurang Y dikali yang bagian sini, nanti 32 dikurang Y coret, ini coret, jadi sisa Y dikali 15, maka Y dikali 15. Tambah bagian yang tengah ini dikali yang belakang, nanti yang Y coret, jadi sisa 32 dikurang Y lalu dikali 15. Lalu yang terakhir yaitu 2 per 15 dikali ke samping, ini nanti 15 coret, jadi sisa 2 dikali 32 dikurang Y dikali Y. Lanjut, sekarang kita hitung, jabarkan dulu, yaitu Y kali 15 itu dapat 15Y tambah 32 dikali 15 dapat 480, lalu min Y kali 15 dapat min 15Y sama dengan 2 dikali Y itu dapat 2Y, lalu nanti kita kalikan yang belakang 32 dikurang Y lagi. Jadi bagian di sini 15Y dengan 15Y ini bisa coret, yaitu hilang atau habis. Jadi sisa 480 sama dengan 2Y dikali 32 dapat 64Y. Lalu 2Y dikali min Y maka dapat min 2Y kuadrat. Setelah dapat di sini, kita pindahkan yang ruas kanan ke kiri. Min 2Y kuadrat dipindah dapat positif 2Y kuadrat. 2Y kuadrat. Lalu positif 64Y pindah ke sebelah menjadi min 64Y. Lalu ini sisa positif 480 sama dengan 0. 2Y kuadrat dikurang 64Y ditambah 480 ini bisa dikecilkan dengan bagi 2. Dibagi 2, jadi dapat 2Y kuadrat dibagi 2 Y kuadrat, lalu min 64 dibagi 2 min 32Y, lalu 480 dibagi 2 positif 240 sama dengan 0. Lanjut berikut, yaitu kita faktorkan, buka 2 kurung sama dengan di sini yang ditambah itu bisa menghasilkan 32 yaitu min 32, lalu kali itu bisa menghasilkan 240, maka nanti kita dapat min 12 ditambah min 20 itu min 32, min 12 dikali min 20 dapat positif 240. Jadi ini dapat hasil hitungan untuk angkanya. Jadi kita masukkan ke dalam, yaitu Y kuadrat dipisah menjadi Y dengan Y. Lalu di sini tadi kita dapat min 12 dengan min 20. Min 12 min 20. Kita lanjut bagian atas. Jadi Y kurang 12 sama dengan 0, ada satu lagi, atau Y kurang 20 sama dengan 0. Kita pindah ke sebelah, min 12 pindah ke sebelah jadi positif, jadi 0 tambah 12, Y sama dengan 12, atau Y sama dengan, ini pindah ke sebelah, 0 tambah 20,
Y sama dengan 20. Jadi kita udah dapat nilai yang terbesar adalah 20 terbesar. Kalau yang terkecil adalah 12. Pertanyaan ini mau cari selisih. Jadi kita lanjut angka 4. Selisih bilangan terbesar dengan terkecil adalah terbesarnya 20 dikurang terkecilnya itu 12. 20 dikurang 12 maka dapat nilai 8. Jadi jawabannya terletak di D. Lanjut soal berikutnya. Soal 8. Limit X mendekati tak hingga akar X kali 4X tambah 5 dikurang akar 4X kuadrat kurang 3 sama dengan. Untuk soal 8 saya sudah sediain rumusnya yang terletak di bagian kanan. Nanti kita ada gunakan rumus berikut. Sekarang untuk soal di sini kita sederhanakan dulu yang bagian kirinya. Karena yang bagian kirinya masih belum sederhana. Jadi lanjut di bawah. Limit X mendekati tak hingga lanjut akar. Bagian di sini yaitu X kita bisa distributif ke dalam dulu. Yaitu X dikali 4X maka dapat 4X kuadrat. Lalu X dikali 5 dapat positif 5X. Lalu yang bagian belakang akar 4X kuadrat dikurang 3 lalu tutup kurung. Jadi kita udah dapat yang lebih sederhananya. Sekarang kita jabarkan sesuai rumusnya yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C lalu PX kuadrat tambah QX tambah R. Ini kita jabarkan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Maka kita dapat sesuai rumus di sini ini hanya fokus pada A dengan P. Jadi kita hanya lihat A dengan P. Kalau A lebih besar dari P, jawabannya itu infinite atau tak hingga. Kalau A sama dengan P, ini rumusnya ikut B kurang Q per 2 akar A. Kalau A kecil P, langsung jawabannya min tak hingga atau min infinite. Jadi kita cek dulu. A di sini adalah 4 dan P di sini adalah 4. Jadi A dengan P itu kondisinya adalah sama. A4 P4 jadi sama, kita pakai rumus yang bagian kedua. A dengan P kalau sama rumusnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Kita ganti. B nya adalah nilai 5. Lalu dikurang Q di sini itu tidak ada nilainya. Jadi Q adalah 0 lalu per 2 akar A. A nya adalah 4. Jadi ini isi 4. Lanjut. 5 kurang 0 maka dapat 5 per akar 4 itu dapat 2. Maka 2 dikali 2. Hasilnya yaitu 5 per 4. Maka jawabannya terletak di bagian E. Lanjut. 9. Turunan pertama fungsi fx yaitu sin X tambah cos X per cos X adalah. Untuk soal nomor 9 rumusnya udah disediain di bagian kanan. Nanti kita tinggal lihat sesuai rumusnya. Langkah berikut yaitu fx kita sederhana dulu. Fx sama dengan sin X ditambah cos X lalu per cos X. Karena soalnya mau cari turunan, maka ini kita sederhana dulu. Karena ini berbentuk pecahan, jadi kita bisa pisah pecahannya dulu. Fx sama dengan sin X, ini per cos X dulu, itu dipisah pecahannya. Sin X per cos X ditambah yang bagian kanan cos X lalu per cos X. Ingat, karena ini bentuk soal dalam pecahan, jadi kita bisa pisah pecahan yaitu sin X per cos X dengan cos X per cos X.
Karena kalau penyebut sama, biasanya yang bagian atas digabung, baru dapat soal di atas. Jadi, setelah dipisahkan, sin X per cos X itu nilainya adalah tan X. Lalu, cos X per cos X nilainya adalah 1. Karena di sini soalnya mau cari turunan, maka ini kita lanjut. F aksen X sama dengan turun. Tan X yang rumus ketiga itu jika diturunkan rumusnya menghasilkan sek kuadrat X. Jadi ini sek kuadrat X. Dan 1 jika diturunkan ini dapat 0. Maka F aksen X hasilnya adalah sek kuadrat X. Ini dapat hasilnya. Maka jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 10. Nilai limit X mendekati 0 sin 8X tambah sin 4X per 2X kali cos 12X ditambah cos 8X adalah. Rumusnya ini disediakan di bagian kanan ini, yaitu limit X per X sin X per X lalu atau X per sin X itu menghasilkan 1. Itu dapatnya dari sin X ini kalau nggak ditulis itu adalah 1X dan ini juga 1X. Lalu ini juga 1X sin 1X. Maka rumusnya adalah 1 per 1 hasilnya adalah 1. Atau 1X per sin 1X itu 1 per 1 hasilnya adalah 1. Ingat ini juga berlaku untuk tan. Kecuali untuk cos itu caranya agak beda. Kita tergantung soalnya nanti ada pakai rumus sudut ganda atau tidak. Kita contoh yang soal 10 ya. Kalau ketemu soal sejenis kayak gini, kita tuliskan soalnya dulu, yaitu limit X mendekati 0 sin 8X ditambah sin 4X per 2X buka kurung cos 12X ditambah cos 8X. Bagian di atas ini kita bisa faktorkan X keluar, jadi nanti dapat limit X mendekati 0. Setelah kita faktorkan X keluar, maka ini bisa menjadi sin 8X per X ditambah sin 4X per X. Coba kita kalau distributif, X dikali sin 8X per X, maka nanti hasilnya adalah sin 8X. Lalu X kali sin 4X per X, maka hasilnya adalah sin 4X. Lalu per bagian bawah 2X, lalu buka kurung cos 12X ditambah cos 8X. Bagian yang bisa dicoret adalah X, yaitu ini coret 1. Kalau yang bagian sini coret, ini habis 1. Lanjut berikut, limit X mendekati 0, yaitu sin 8X per X. Nanti sesuai rumus di sini itu dia menghasilkan 8 per 1, lalu ditambah sin 4X per X, maka menghasilkan 4 per 1. Sekarang bagian bawah ini ada angka 2 di depan, buka kurung, limit X mendekati 0 masuk ke dalam, maka dapat cos 12 kali 0 ditambah cos 8 kali 0. Karena yang rumus kosinus itu di limit trigonometri itu tidak ada rumusnya, jadi kita bisa cek dulu jika X mendekati 0, masukkan ke dalam fungsinya, nanti kita lihat dia menghasilkan jawaban nggak ya. Jadi 8 per 1 maka dapat 8 tambah 4 per 1, ini dapat 4 per 2 buka kurung cos 12 kali 0 itu cos 0 ditambah cos 8 kali 0 itu cos 0 juga. Jadi sambung
8 tambah 4 dapat 12 per 2 buka kurung cos 0 nilainya adalah 1 ditambah cos 0 juga nilainya 1. Jadi 12 per 2 dikali 1 tambah 1 ini dapat 2. Hasil akhir 12 per 2 kali 2 itu dapat 4. 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Maka jawabannya terletak di bagian E.